Dalam kasus sengketa tanah Pemprov DKI di Cengkareng misalkan, Pak Ahok itu berteriak-teriak, ini ada mafia tanah nih. Saya bahkan korbannya katanya, karena DKI ternyata membeli tanahnya sendiri. Nah, Pak Ahok berteriak-teriak nih, ada mafia tanah. Nah, sebenarnya mafia tanah itu ada nggak sih, seperti yang apa dikatakan oleh Pak Ahok? Kalau saya kira terlalu berlebih lah kalau kita katakan mafia. Kalau Kenapa? mafia kan dia kerjanya rahasia. Tapi kan ini muncul di permukaan mereka. Siapa pelakunya kita tahu. Antara siapa dan siapa dia tahu. Apa yang mereka perebutkan pun kita tahu. Sebetulnya dengan mudah kita mendetek. Jadi kurang tepat lah kalau kita katakan mafia tanah, saya kira. Nah, kalau itu tidak katakanlah lebih. contoh kasus di Cengkareng itu kira-kira yang Saya bisa selesaikan melakukan dulu. Itu tidak lebih sebagai calo, maklar yang ingin mencari kaya cepat dia. Itu saja sesungguhnya. Tapi bagaimana kemudian tanah yang katanya milik Pemprov DKI digunakan oleh Dinas Kelautan Perikanan DKI itu kemudian bisa beralih jadi SHM milik orang lain? Kalau kami yang diberikan mandat oleh negara untuk mengelola masalah pertanahan di Indonesia, kami melihat itu bukan satu masalah. Karena kami yang harus memberikan penilaian yang tepat, apakah itu sengketa atau tidak. Karena di sana Pemda DKI punya tanah, jelas dia. Ibu Tuti punya tanah, jelas di situ. Jadi yang dikatakan sengketa itu kalau satu objek dimiliki lebih dari 2 orang, itu sengketa. Tapi dalam fakta di lapangan yang kami lihat itu nggak ada itu. Jadi itu benar bahwa itu tanah milik DKI atau tanah Ibu Tuti? Bu Tuti punya tanah di situ, Pemda DKI punya tanah di situ, bertetangga mereka. Dan kebetulan memang tanah Pemda DKI ini kan belum punya sertifikat. Sehingga untuk memastikan letak batas dan luasnya itu kan masih labil dia. Sehingga setelah kita cek di lapangan, saya kira ada 2 bidang yang bersandingan di situ. Jadi ya kehati-hatian Pak Gubernur kita hargai karena pengalaman-pengalaman beliau dalam mengeluarkan uang banyak disoroti oleh pihak penegak hukum, aparat pengawasan, sehingga wajar kehati-hatian beliau. Dan faktanya kita sudah diskusikan itu sesungguhnya tidak ada masalah sih di lapangan. Baik. Mas Yandra ini melihat kasus mafia tanah ini ada nggak, kalau Pak Sofron tadi bilang ya masih belum beliau jawabnya masih belum yakin lah. Kalau Anda melihat gimana? Saya kira tanah ini kan memang rumit ya. Di mana jumlah tanah di bumi ini tidak bertambah, orang bertambah, kebutuhan bertambah. Akhirnya masalah tak bertambah juga dengan tanah. Kalau kita lihat misalkan 3 bulan terakhir kan hampir 4.000 kasus tanah yang masuk ke BPN ya. Baru sekitar setengah diselesaikan. Artinya kalau kita mau jujur sebenarnya, pasti banyak pemain sebenarnya di tanah ini, ya kan? Apakah dia di level kecil maupun di level besar. Misalkan kalau level kecil ya mungkin tanahnya 1-2 hektar atau bahkan cuma ratusan meter kan. Tapi di Indonesia juga kalau kita mau jujur sebenarnya banyak misalkan satu orang atau satu perusahaan bisa menguasai bahkan ratusan ribu hektar, jutaan hektar. Itu kan dengan pola mereka mengatur sedemikian rupa, itu mereka bisa menguasai. Tadi Anda katakan ada pemain besar, ada pemain kecil. Mereka masuk kategori mafia tanah? Ya kalau mafia kan istilah ya, bisa diperdebatkan. Tapi kalau mereka banyak mengambil keuntungan dari persoalan tanah, iya. Artinya kan sampai hari ini di tingkat pengadilan kan banyak kasus tanah yang mereka saling berhadapan. Dan kalau kita mau lihat juga, selalu saja memang apa yang disampaikan oleh TV One tadi, benturan itu antara orang berduit dengan orang tidak berduit. Dan kalau juga kita lihat hasilnya di ujungnya itu pengadilan ataupun hasil dari penyelesaian sengketa tanah itu hampir nyaris tidak ada orang pinggiran atau orang kaum du'afah ini memenangkan pertarungan kalau ada misalkan pemodal besar untuk menguasai tanah tertentu. Nah, ini artinya Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 60 itu belum merasuk keadilan kepada masyarakat. Kan tujuannya misalkan memberikan kebahagiaan, kepastian hukum, keadilan bagi rakyat, khususnya petani di situ disebut loh. Nah, tapi kan kalau kita lihat hari ini misalkan bagaimana kasus si Kancil di Jawa Timur, Mas Suji, kasus Mas Suji ada yang terbunuh. Kemudian di Serang, di dapil saya di Banten juga banyak kasus tanah. Anda menekankan soal keadilan. Nanti kita akan buktikan di segmen berikutnya bahwa masyarakat kecil atau orang-orang tertentu dipermainkan keadilan. Kami akan membuktikan mafia tanah itu ada atau tidak. Tunggu kami di segmen berikutnya, tetap bersama kami.